Sebelum nonton video ini, tonton dulu yang part 1 ya, biar gak setengah-setengah ceritanya. Setelah Raja Ozai mendapatkan kabar tentang kemunculan kembali avatar dari Komandan Zhao, ada beberapa orang yang menyusup ke kerajaan dengan niatan untuk membunuh Raja Ozai agar peperangan segera usai. Mereka adalah para penduduk ibu kota Ba Sing Se, kerajaan pengendali tanah. Namun nyatanya, mereka malah dipermainkan oleh adik dari Pangeran Zuko yang bernama Azula. Azula ini mempunyai keahlian pengendali api di atas rata-rata. Dia bisa mengendalikan api berwarna biru. Ia juga berbakat dalam pertahanan dan pertempuran. Di sini, para penduduk Ba Sing Se itu malah dibakar hidup-hidup oleh Raja Api Ozai. Setelah itu, Raja Ozai menunjukkan sepucuk surat yang dikirim Komandan Zhao kepada Azula. Sebagai sesama anak raja, Azula juga mempunyai ambisi yang sama. Dia pun terlihat tidak terima dengan pencapaian kakaknya itu. Di sisi lain, Aang dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju suku air utara. Di tengah perjalanan itu, Aang melihat ada orang yang terbang seperti pengendali udara menuju kota Omasu. Kota Omasu adalah sebuah kota milik kerajaan pengendali tanah. Kota ini adalah benteng terakhir mereka. Walaupun terus mendapatkan serangan dari pasukan negara api, benteng ini masih berdiri kokoh. Berkat bantuan seorang pemuda yang bernama Jet, Aang dan kawan-kawan pun bisa memasuki kota tersebut. Jet adalah seorang pejuang kemerdekaan yang berambisi untuk balas dendam setelah orang tuanya terbunuh akibat dari serangan negara api. Di sisi lain, Pangeran Zuko, pemain Iroh dan Komandan Zhao terlihat sedang membicarakan di manakah keberadaan Aang sekarang. Mereka mengira-ngira bahwa Aang akan mampir di suatu tempat yang jauh dari jangkauan pasukan negara api. Dan menurut kabar, tempat itu adalah kota Omasu, yang mana kota tersebut adalah satu-satunya wilayah dari kerajaan pengendali tanah yang sulit ditembus oleh negara api. Oleh karena itu, Zuko tidak akan membawa pasukannya ke sana. Akhirnya, Zuko dan pemain Iroh mencoba untuk menyusup ke sana. Kota Omasu ini terkenal dengan sistem lintasan logistik yang mengkombinasikan pengendalian tanah dan gravitasi. Setelah sebelumnya Aang menganggap seperti ada pengendali udara yang terbang, ternyata itu adalah manusia biasa yang terbang dengan alat yang mirip dengan tongkat terbang pengendali udara. Orang itu bernama Theo. Dia adalah seorang penyandang disabilitas yang mengungsi setelah desanya hancur oleh negara api. Yang membuat alat terbangnya itu adalah ayahnya sendiri yang memodifikasi tongkat terbang seperti milik Aang. Tak lama terjadilah ledakan yang membuat beberapa warga terluka. Aang dan Katara pun dengan sigap membantu memadamkan api. Setelah itu, Aang dan kawan-kawan diajak ayahnya Theo ke rumahnya. Lalu Theo bilang bahwa ledakan itu karena ulah mata-mata negara api. Ternyata ayah Theo ini adalah seorang mekanik yang bekerja untuk memimpin kerajaan Omasu. Aang dan kawan-kawan pun bertekad untuk menangkap mata-mata negara api tersebut. Lalu mereka pun membagi tugas. Aang dan Theo pergi ke lereng gunung untuk mencari sumber dari ledakan itu. Sementara Sokka diam di rumah dan membantu ayahnya Theo untuk merancang sebuah balon udara untuk Raja Omasu. Di sisi lain, Katara bertemu kembali dengan Jet. Lalu mereka berdua melihat mata-mata dari negara api. Di sana ada ayahnya Theo yang sedang membicarakan sesuatu dengan mata-mata negara api tersebut. Mulai dari saat itulah Katara mengetahui bahwa ayahnya Theo ternyata adalah bagian dari mata-mata negara api. Tak lama, Jet mulai menyerang mata-mata negara api tersebut. Tidak sendirian, Jet pun dibantu oleh kelompoknya yang disebut Freedom Fighter. Di lereng gunung, Aang dan Theo tidak menemukan mata-mata negara api yang mereka cari. Mereka hanya menemukan barang-barang yang sepertinya milik Jet dan bahan peledak yang akan menghasilkan bom jelly. Maka dari itu, Aang dan Theo berasumsi bahwa dalang dari teror ledakan tadi siang itu adalah Jet dan kelompoknya. Saat sudah pulang ke rumah, Aang menceritakan bahwa Jet lah dalang di balik ledakan itu. Namun Katara menyangkalnya karena dia melihat sendiri ayahnya Theo sedang membicarakan sesuatu dengan mata-mata dari negara api. Lalu Katara pun kembali menemui Jet dan menanyakan kebenaran yang dibicarakan Aang dan Theo. Ternyata memang benar bahwa dalang dari ledakan itu adalah Jet dan kelompoknya. Mereka merasa bahwa sang raja sudah waktunya diganti karena sudah tua dan dianggap sudah tidak bisa mengatur kota dengan baik. Selain itu, sang raja juga tidak mau lagi terlibat dalam peperangan dengan negara api. Maka dari itu, mereka berniat untuk menghabisi sang Raja Bumi dengan cara menukar koper yang berisi rancangan balon udara yang dibawa ayahnya Theo dengan koper yang berisi bom jelly dan akan meledakkannya saat ayahnya Theo akan memberikannya pada Raja Bumi. Karena menurut Katara hal itu sudah keterlaluan, dia pun langsung mengajak Aang dan Sokka untuk menghentikan ayahnya Theo mengirimkan koper itu, agar kelompoknya Jet gagal untuk meledakkan bom jelly itu di hadapan Raja Bumi. Namun sial, saat di perjalanan mereka malah dihadang oleh Zuko, sehingga Aang harus melawan Zuko terlebih dahulu. Sementara Katara dan Sokka melarikan diri untuk melanjutkan misi tersebut.
Agar lebih cepat, Katara dan Sokka menaiki sistem lintasan pengiriman logistik agar bisa langsung pergi menuju puncak istana. Sesampainya di sana, Katara mencoba mengagalkan ledakan bom itu dengan kemampuan pengendalian airnya. Untung saja Katara datang tepat waktu, sehingga bom pun gagal untuk diledakkan di hadapan Raja Bumi. Di sisi lain, Zuko dan Aang masih berduel, yang mana Zuko lupa bahwa dia sekarang sedang berada di kawasan kerajaan bumi yang menjadi musuh negara api. Jadi saat Zuko mengeluarkan jurus pengendalian apinya, pasukan pengendali tanah pun langsung menghampiri Zuko dan Aang untuk menangkap mereka berdua. Menyadari akan hal itu, Paman Iroh pun rela berkorban dengan membuat kekacauan dengan jurus apinya agar Zuko bisa melarikan diri. Ternyata Aang juga ikut ditangkap karena dianggap telah terlibat dalam kekacauan itu. Singkat cerita, Paman Iroh dan Aang pun dipenjara dan mereka bersebelahan. Di sana, Paman Iroh menceritakan tentang Zuko bahwasannya dia sebenarnya tidak jahat. Hanya saja karena Zuko ingin mendapatkan kehormatannya kembali sebagai putra mahkota dan bisa kembali pulang ke kerajaan api, dia pun menjadi sangat berambisi untuk menangkap Avatar. Menurut Paman Iroh, tugas dari ayahnya itu sangat berat dan mustahil. Paman Iroh juga menceritakan latar belakang dirinya, yang mana dia dulu adalah seorang jenderal yang disegani di kerajaan api yang memiliki julukan Naga dari Barat. Namun semua itu berubah saat anak sematawayangnya gugur dalam peperangan. Karena hal itu, Paman Iroh menjadi tidak punya tujuan hidup. Dia pun dicap sebagai pengecut oleh keluarga besarnya karena dia memutuskan untuk mundur dari perang. Namun kata-kata dari Pangeran Zuko lah yang telah menyadarkannya dan bisa membuatnya bangkit kembali. Maka dari itu, Paman Iroh memutuskan untuk meninggalkan jalan kekerasan dan menjadi pembimbing bagi Pangeran Zuko. Tak lama, Paman Iroh pun dibawa ke tempat kerja paksa, sementara Aang dibawa untuk menemui Sang Raja Bumi. Di sisi lain, Zuko yang berhasil kabur kala itu kembali menyelinap untuk menyelamatkan Paman Iroh. Dia berhasil menyusup ke dalam penjara dengan menyamar menjadi prajurit di sana. Namun dia tidak tahu kalau Paman Iroh sudah dibawa ke kamp kerja paksa. Mengetahui Paman Iroh tidak ada di penjara, Zuko pun bergegas mencarinya. Di sisi lain, Sokka dan Katara sedang kebingungan bagaimana cara untuk menyelamatkan Aang. Kata ayah Theo, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Aang. Jadi ada sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omasu. Namun katanya di dalam terowongan itu ada roh jahat yang menjaganya. Maka dari itu sudah lama tidak ada orang yang berani memasukinya. Karena tak ada pilihan lain, Sokka dan Katara terpaksa pergi lewat sana untuk menyelamatkan Aang. Saat di terowongan, Katara dan Sokka malah terjebak dalam goa labirin yang ternyata terus bergerak. Di sana mereka berdua bertemu dengan tikus tanah raksasa. Mereka kira tikus itu akan memakan mereka. Namun tak disangka, tikus itu malah menunjukkan jalan menuju istana kerajaan Omasu. Kembali pada Aang, dia pun akhirnya bertemu dengan Raja Bumi dan namanya emang Bumi. Ternyata Bumi ini adalah temannya Aang 100 tahun yang lalu. Namun sekarang mentalnya agak terganggu karena trauma yang mendalam karena perang yang terus berkecamuk. Bumi juga sedikit menyimpan rasa dendam kepada Aang yang seorang avatar karena telah menghilang selama ini yang mengakibatkan perang tak kunjung usai. Hal itulah yang membuat Bumi memutuskan untuk menutup rapat-rapat wilayah Omasu dan tidak mau lagi ikut campur dalam peperangan dengan negara api. Saat itu Bumi malah menantang Aang untuk berduel. Dia ingin melampiaskan dendamnya dan juga memberikan pelajaran kepada Aang bahwa betapa sulitnya hidup dalam peperangan selama 100 tahun akibat hilangnya sang avatar. Saat duel pun Aang hanya melakukan pertahanan karena memang Aang sama sekali tidak ada niatan untuk berduel. Setelah serangan demi serangan yang dirasakan oleh Bumi pada Aang, Katara dan Sokka pun datang untuk menolong Aang. Hal itu membuat Bumi sadar jikalau avatar akan mempunyai caranya sendiri dengan mengandalkan teman-temannya. Akhirnya Raja Bumi yang selama ini menutup rapat-rapat wilayah Omasu sekarang memutuskan untuk berjuang kembali berperang melawan negara api. Tak hanya itu, Bumi juga sangat mendukung Aang untuk melanjutkan misinya sebagai seorang avatar, harapan terakhir umat manusia untuk perdamaian. Lalu setelah itu, Aang pun melanjutkan perjalanannya menuju suku air utara. Kembali pada Zuko, akhirnya dia berhasil menemukan Paman Iroh yang sedang dibawa ke kamp kerja paksa oleh prajurit pengendali tanah. Lalu Zuko pun dengan mudahnya menumbangkan para prajurit tersebut. Paman Iroh yang sudah terbebas dari borgol pun ikut membantu Zuko untuk melawan mereka. Namun karena memang Zuko dan Paman Iroh masih mempunyai hati nurani, mereka memilih untuk tidak menghabisi para prajurit tersebut. Padahal hampir saja Paman Iroh mati tertusuk. Karena Paman Iroh sekarang sedang terluka, Zuko memutuskan untuk kembali ke kapal saja untuk penyembuhan Paman Iroh. Dan lagi-lagi Zuko harus berlapang dada karena gagal menangkap Aang untuk kesekian kalinya. Dan part 2 pun tamat. Lanjut part 3 ya.